Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan buat roti kentang keju ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ini dia bahan-bahan yang harus disiapkan ya. Nah, setelah itu pertama-tama kita didihkan air untuk merebus kentangnya. Rebus kentang sampai dia matang. Nah, ini sudah matang, kita angkat, tiriskan, lalu dinginkan ya. Setelah dingin, kita kupas kentangnya, lalu kita haluskan. Di sini saya pakai chopper aja ya biar cepet. Teman-teman mau haluskannya pakai blender, pakai mixer, pakai garpu atau pakai yang lainnya silahkan, boleh ya. Yang penting si kentangnya halus supaya pas diadon kentangnya tidak bergerindil ya. Ini kita haluskan sebentar doang. Kalau pakai ini paling nggak sampai 1 menit dia sudah halus dan creamy. Nah, ini sudah selesai. Tada, inilah hasilnya. Creamy banget kan teman-teman. Ini es batu kita timbang bareng dengan susu cairnya ya. Nah, di sini takaran airnya saya pakai 180 gram dulu. Baru nanti kita lihat ya konsistensi adonannya apakah sudah cukup atau belum. Nah, ini saya timbang butternya. Karena di sini kelembaban tepung berbeda dan kadar air di dalam kentang pun berbeda, jadi hati-hati dengan pemakaian atau takaran airnya ya. Jangan langsung sekaligus, tapi kita pelan-pelan masukkannya. Nah, ini gula pasirnya. Nah, mari kita mulai. Tepung terigunya sudah dimasukkan ke mangkuk mixer. Gula pasirnya juga kita masukkan. Ini ragi instan yang sisa kemarin ya teman-teman. Nah, ini saya pakai sekitar 5-6 gram, pokoknya setengah bungkus gitu. Kita aduk dulu bahan keringnya semua. Setelah itu baru kita masukkan 1 butir telur. Nah, setelah itu kita masukkan kentangnya dulu ya. Jadi si bahan cairnya jangan dulu dimasukkan, kita lihat dulu konsistensi adonannya setelah dimasukkan si kentangnya ini. Nah, kentangnya halus ya, halus banget. Kita masukkan semuanya, lalu kita masukkan keju parutnya. Nah, ini pakai oregano ya, oreganonya bebas, terserah mau sebagaimana. Ini saya pakai sekitar setengah sendok makan, mau dilebihin boleh, mau dikurangin juga boleh, atau mau tidak pakai juga boleh. Nah, ini takaran airnya kita masukkan perlahan-lahan dan secara bertahap, berulang-ulang ya. Saya ingatkan kalau bikin donat dan roti itu kita kontrol airnya. Nah, ini bread improvernya kita masukkan. Ini juga opsional, boleh pakai boleh tidak. Karena ini rotinya asin, saya pakai garamnya kurang lebih 1 sendok teh ya. Nah, sekarang butternya juga masuk. Ini sisa airnya masih ada, nanti kita masukkan lagi kalau dirasa masih kurang. Nah, ini sepertinya masih kurang ya sedikit, tapi hati-hati juga teman-teman, kadang dilihat kayak masih kurang, ternyata pas ditambahkan dia kelembekan. Nah, itu yang sulit. Karena kalau sudah kelembekan kan kita repot ya, walaupun masih bisa diatasi. Jadi lebih baik perlahan-lahan aja masukin
bahan cairnya, benar-benar kita lihat konsistensinya kurang atau lebih begitu ya. Nah ini karena saya rasa udah cukup, jadi saya nggak masukkan semua ya, nggak apa-apa. Sisanya untuk apa? Sisanya untuk kita oles rotinya nanti sebelum dipanggang ya. Ini kita keluarkan dulu dari bowlnya. Nah ini udah selesai. Coba tuh adonannya ini sangat lentur sekali dan hasilnya pun lembut banget gitu. Nah ini kita langsung bagi-bagi aja ya, langsung potong aja karena saya lebih suka seperti itu ketimbang kita proofing dulu baru kita potong. Kalau kayak begini adonannya biasanya suka lebih gampang untuk dibentuk dan hasilnya itu mulus atasnya gitu, beda dengan di proofing dulu gitu ya. Nanti setelah dipotong baru di proofing boleh gitu, tapi tidak merubah si atasnya yang tadinya licin jadi enggak. Nah ini sudah kalis elastis ya teman-teman, sudah terlihat ada window pane stage-nya. Di sini untuk roti kejunya saya timbang sekitar 70 gram. Untuk roti sosisnya saya timbang 30 gram ya, karena saya punya sosisnya yang kecil-kecil. Untuk timbangannya silakan teman-teman sesuaikan aja, maunya berapa gram, mau sebesar apa, silahkan disesuaikan. Oke, kita timbang dulu semuanya ya sampai selesai. Habis itu baru kita rounding, bulatkan, diamkan, istirahatkan. Nah disitulah nanti istirahat pertama, tapi cuman sebentar, sekitar 15 menitan gitu, nggak pakai 1 jam atau 45 menit. Tapi sesuaikan juga dengan udara atau cuaca di kota teman-teman masing-masing ya. Misalkan saya 15 menit, di teman-teman lagi hujan bisa agak lama gitu kan. Di saya 15 menit, di teman-teman misalnya lagi panas banget. Nah bisa teman-teman itu lebih cepat, cuma 5 menit udah mengembang, 10 menit udah mengembang. Jadi di semua resep pasti akan ada istirahatkan selama 45 menit ya. Nah itu cuman sebagai acuan aja, patokannya tetap ada di rumah kalian, rumah teman-teman semuanya gitu, disesuaikan aja ya. Nah, ini saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Nah ini saya kira sudah agak mengembang ya teman-teman, karena cuaca hari ini lagi nggak terlalu panas dan nggak hujan juga, belum hujan. Nah ini kita bentuk sesuai selera juga. Ini saya mau bentuknya lonjong panjang gitu. Kalau teman-teman mau bulatkan, mau dibikin oval, mau dibentuk seperti apa, silahkan ya, disesuaikan saja. Ribet ya karena tempatnya ini kecil, jadi maju mundur kena. Oke teman-teman, cara bentuknya kalau saya maunya seperti ini di kedua sisinya ujung-ujung dilipat dulu, baru setelah itu kita lipat yang agak lebarnya gitu. Nah dibuat seperti ini, dikunci dulu supaya nanti dia tidak merekah apa mekar gitu ketika dipanggang atau di proofing. Nah ini kita rolling lagi supaya dia lebih merekat yang tadi sambungannya. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan teman-teman berkreasi sendiri, pasti teman-teman lebih jago dan lebih pintar daripada saya. Kita ulangi ya, lakukan step ini hingga habis.
Bagi teman-teman yang mau bikin donat atau roti, pakai resep yang mana aja, yang punya siapa aja, ketika menemukan adonan yang lembek, jangan panik. Segera atasi, ulen manual atau ulen pakai mixer, kasih sedikit kayak minyak gitu ya di tangan, sedikit aja sambil terus diulen. Lama-lama dia tidak akan lengket lagi gitu ya, karena glutennya sudah terbentuk. Jadi jangan nyalahin resepnya, jangan nyalahin kenapa begini kenapa begitu. Kuncinya adalah teman-teman sering-sering aja latihan ya. Saya aja sampai saat ini masih belajar ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar. Coba dikenali lagi alatnya, alat bakingnya masing-masing, kenali suhu, kenali bahan, kenali semuanya supaya kita paham. Jadi kita nggak kebingungan ketika menemukan hal-hal yang mungkin tidak biasa gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini untuk roti sosisnya. Saya gulungnya seperti ini aja ya. Balik lagi, silahkan untuk bentuknya terserah teman-teman maunya seperti apa. Kalau saya seperti ini kan, nanti taruh sosisnya lalu gulung ya teman-teman. Nah, ini sosis saya pendek-pendek. Kalau misalkan teman-teman mau pakai sosisnya yang panjang tuh, boleh dibagi 2, boleh dibagi 3, boleh, silahkan. Bebas aja ya teman-teman, mau dibagi berapa atau mau dibuat seperti apa. Resep ini pun bisa dipakai untuk autolisis ya teman-teman. Kentangnya bisa dicampur langsung atau bisa dicampur nanti setelah ragi. Tapi kalau setelah ragi, resikonya setelah adonan autolisis selesai dicampur kentang, resikonya adonan pasti akan kelembekan. Lebih baik dicampurkannya dibarengin dengan tepung terigu dan lain-lainnya sebelum ragi dan sebelum membuat autolisisnya gitu ya teman-teman. Lakukan ngebentuk adonan rotinya sampai selesai ya teman-teman. Nah, kalau saya seperti ini, balik lagi, silahkan teman-teman sesuaikan aja. Sebenarnya saya banyak banget nih pertanyaan yang mau saya jawab, tapi sepertinya di video ini tidak akan cukup ya waktunya teman-teman. Jadi mungkin sedikit-sedikit saja saya bahas atau saya jawab, atau bisa juga nanti saya bikin khusus video question and answer ya. Nah, ini selesai di proofing ya, tadi saya oles dengan susu cair sisa adonan tadi yang masih sisa. Setelah dioles ditaburi topping, silahkan sesuai selera. Didiamkan lagi, baru kita panaskan oven dan panggang. Nah, di sini videonya memang saya percepat karena kepanjangan ya teman-teman. Jadi patokannya setelah selesai dibentuk didiamkan dulu di proofing. Silahkan disesuaikan dengan suhu lagi, suhu udara di dapur masing-masing, di kota masing-masing. Setelah itu dioles, habis dioles dikasih dioles susu, habis dioles susu dikasih taburan atau topping atasnya seperti ini nih, dikasih saus sambal, dikasih mayones untuk yang ini ya, yang sosis, atau teman-teman mau kasih abon nantinya, tapi nantinya setengah matang kalau abon gitu. Nah, saya di sini kasih saus tomat dan mayones, lalu saya tabur dengan oregano. Tabur keju lagi juga boleh, triple cheese, double cheese ya, dibikin enak aja deh, dibikin sesuai selera di rumah masing-masing atau dibikin sesuai kebutuhan yang mau jual, silahkan. Ini recommended banget kalau untuk yang mau jual karena dia lembutnya pakai banget dan ini tahan beberapa hari. Nah, ini saya proofing sebentar, lalu saya panggang ya, panggang hingga matang ya teman-teman. Nah, ini yang
roti atas tabur ditabur mozzarella atasnya. Saya panggang dan inilah hasilnya. Cantik kan teman-teman, silahkan dicoba di rumah. Ini roti sosisnya yang tadi. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya juga tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya balas. Nah ini lihat, ini lembut banget, terlihat sekali si adonannya lembutnya tak terkira. Ini recommended banget. Silahkan teman-teman coba, dan silahkan kalau sudah mencoba tag saya di Facebook, di Instagram maupun di YouTube channel saya. Nih lihat teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Semoga berhasil. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.